Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan ke namanya sudut pusat sama sudut keliling. Mana sih yang dinamakan sudut pusat, mana sih yang dinamakan sudut keliling? Perhatikan ya, di situ ada lingkaran. Ada AOB sama ACB. AOB karena dia sudutnya ini menyentuh pusatnya lingkaran, ini dinamakan sudut pusat. Kemudian ACB dia menyentuh sekelilingnya lingkaran, maka ini dikatakan sudut keliling. Apa sih hubungannya sudut keliling sama sudut pusat? Yuk kita simak penjelasannya. Oke, jadi di sini sebenarnya ini kalian langsung ke sini saja. Daripada saya akan menjelaskan konsepnya, kalian itu tidak bisa memahami secara betul-betul. Ini, jadi rumus yang kita gunakan adalah ini, ya. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama ya, perhatikan lingkaran di atas AOB sama ACB. Nah, misalnya AOB ini kan sudut pusat, sedangkan ACB ini sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Jadi misalnya AOB ini 80 derajat, berarti ACB ini adalah setengahnya, yaitu 40 derajat berarti ya, kalau setengah dari 80 derajat kayak gitu. Jadi berikutnya kita di sini ini ada sebuah contoh. Ini ada POQ sama PQR, ya. POQ. Jadi biasanya cara kita mengetahui bahwa dia menghadap busur yang sama, perhatikan. Jadi huruf yang depan sama yang belakang itu sama. Itu kan sudutnya adalah namanya POQ sama sudut PQR. Maaf, POR yang satu ya. Ini POR. POR. Sedangkan yang bawah adalah PQR. Nah, seperti ini. Lihat huruf yang depan sama yang belakang. Ini kan sama-sama P, ini sama-sama R. Berarti kalau misalnya kayak gini, biasanya dia menghadap busur yang sama. Jadi cara kita melihat ciri-cirinya kayak gitu. Kok huruf depan sama belakangnya sama, itu tapi tengahnya boleh beda. Jadi yang depan sama belakang sama, ini biasanya itu adalah sebuah sudut pusat sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama kayak gitu. Nah, di sini POR sama PQR ini menghadap busur yang sama. Kalau POR ini 140 derajat, maka PQR ini berapa? POR ini adalah sudut keliling, sedangkan PQR ini POR ini sudut pusat, sedangkan PQR ini sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat, berarti setengah dari 140 itu adalah 70 derajat. Maka nilai dari A itu adalah 70 derajat, seperti itu. Nih ada contoh lagi ya. Misal sudut AOB itu adalah 2X. Kita lihat AOB ini sudut pusat, AOB ini 2X, sedangkan sudut ACB ini X, ADB ini X, ya. Nah, berarti di sini ini kalian bisa lihat AOB itu kan 2X, ya kan? Lihat ACB sama AOB, dia sudut pusat sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Berarti kalau AOB itu 2X, berarti ACB ini adalah nilainya adalah X kayak gitu. Nah, berikutnya kalau misalnya AOB ini X, berarti ADB ini juga menghadap busur yang sama, berarti X juga kayak gitu cara ngitungnya. Kita di sini akan disuruh untuk menghitung A sama B ya. Lihat A ini kan DBC ya kan. DBC sama DAC, lihat DBC sama DAB ini adalah sama-sama sudut keliling dan dia menghadap busur yang sama. Berarti ini sama karena dia kan sama-sama sudut keliling ya. DAB, DBC sama DAC ini sama-sama sudut keliling. Berarti nilai A adalah 40 derajat kayak gitu. Berikutnya adalah kita akan menghitung sudut B. Sudut B sama sudut B ini kan sudut ADB. Berarti
kalau kita lihat ADB sama ACB ini adalah sebuah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nilainya adalah 20 derajat kayak gitu. Nah, ini rangkumannya, kalian bisa amati dengan teliti. Bagaimananya kalian amati dengan teliti. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam sudut pusat dan sudut keliling kayak gitu. Jadi hubungannya itu ya, untuk sudut keliling ini dia adalah 2 kali dari sudut pusat, sedangkan sudut pusat adalah setengah dari sudut keliling, seperti itu. Kita lanjut, ini ada di modul kalian, silakan dibuka. Sudut antara 2 tali busur. Sudut yang terbentuk akibat perpotongan 2 tali busur. Ya, dia perpotongan antara 2 tali busur akan berpotongan di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Berikut ketentuan sudut akibat perpotongan 2 tali busur. Yang pertama, besar sudut antara 2 tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran adalah setengah kali jumlah sudut pusat yang berada di depan dan di belakangnya. Ini langsung ke contoh saja deh. Ini kalian bisa baca sendiri ya di modul kalian. Jika sudut BOC adalah 70 derajat, BOC ini 70 derajat dan sudut DOE ini adalah 10 derajat, tentukan besarnya sudut BAC. BAC ini kan dia yang berada di luar lingkaran, adalah setengah kali selisih sudut pusat yang terletak antara kedua tali busur tersebut. Jadi ini adalah kalau misalnya dia berada di luar lingkaran, ini selisihnya. Ya kan? Berarti kita akan selisihkan antara sudut BOC sama DOE, ini kita selisihkan, atau selisih itu dikurangi. Itu kita kurangi dulu, 70 kurangi 10 adalah 60 derajat, berarti kalau setengahnya ini adalah 30 derajat kayak gitu. Nah, ini nanti rumus-rumus yang digunakan dalam kita hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nanti kita langsung ke contoh saja, nanti Bu Alif akan berikan contohnya, yaitu X derajat per Y derajat. Ini akan sama dengan bisa panjang busur AB per panjang busur CD, atau bisa sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Ini tergantung yang diketahui di dalam soal. Kemudian ini juga nanti yang akan kalian bisa gunakan. Ini kita langsung ke contoh saja ya, biar memahami. Contoh 1, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 20. Tentukan panjang busur AB. Jadi dia mempunyai jari-jari 28 cm. Tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB jika sudut AOB ini adalah 45 derajat. Kalau panjang busur AB, jadi ini panjang busur. Kalau panjang busur ini kan kaitannya nanti dengan keliling lingkaran ya kita ya. Berarti rumusnya untuk panjang busur AB, karena ini panjang busur, kalau panjang busur itu rumusnya sudut yang diketahui diper dengan 360 dikali dengan panjang busur, itu ada kaitannya dengan keliling lingkaran. Kita langsung saja sudutnya kita masuknya. Sudutnya itu adalah 45 derajat dibagi dengan 360 derajat kali dengan 2 kali pi. Pi yang kita gunakan adalah bisa kita gunakan 22/7. Kemudian pi R-nya adalah 28. 345 sama 360 ya. Ini adalah berapa berarti? Kalau misalnya 360 kalau dibagi 4, itu kan dapatnya adalah 90. Berarti 8 ya. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 8. 45 kali 8 itu adalah 360. Terus kemudian 7 sama 28 ini bisa dicoret. 28 bagi 7 adalah 4. Kemudian 8 sama 2 ini dapatnya 4. Kemudian 22 sama 4. Oh ini 4 sama 4 bisa langsung dicoret. Habis tinggal 22. Berarti panjang busurnya adalah 22 cm. Itu untuk mencari panjang busur. Nah sekarang kita akan mencari luas dari juring. Luas juring ini
bagian dari luas lingkaran. Jadi rumusnya nanti yang kita gunakan, sudut yang diketahui dibagi dengan 360 kali luas lingkaran. Itu rumus yang diketahui. Jadi kalau kita cari untuk luas dari juring AOB itu adalah sudutnya 45 derajat per 360 kali dengan pi. Pi-nya adalah 22/7, R-nya itu adalah 28 kali 28. 7 sama 28 dapatnya 4. Kemudian 360 sama 8 ini 1/8 ya kayak tadi. Kemudian 4 sama 28 ini dapatnya adalah 2. 2 ini bisa dicoret dengan 11. Berarti tinggal 11 kali 28. Kita akan hitung 28 kali 11. Itu adalah 28. Di sini juga 28. Berarti 8, 10, 3. Berarti 308. Hasilnya adalah 308 cm persegi. Ingat, karena ini luas berarti kita pakai persegi. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai sudut pusat 90 derajat. Ya, jari-jari OA sama dengan OB. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya di sini ada lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran seperti ini dan di sini misalnya ada titik pusatnya ya. Jari-jari OA sama dengan OB dan panjang apotema OC. OA sama dengan OB. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini. Ini adalah 10 ya. Ini O dan di sini A, di sini B. Kurang lebih seperti ini. Luas lingkaran. Jadi luas lingkaran kita bisa gunakan, kalau ini kita gunakan langsung menggunakan pi R kuadrat. Kita gunakan pi R kuadrat. Saya buat jadi yang pertama adalah luas lingkaran yang dicari. Berarti kalau luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Pi-nya adalah 22/7. Kemudian nilai dari R-nya adalah tadi 10 ya. Lihat OA sama dengan OB. OA sama OB ini adalah dia merupakan jari-jari. Berarti jari-jarinya adalah 10. Berarti kalau jari-jari 10 kita gunakan pi 3,14 bukan 22/7. Kita gunakan 3,14. 3,14 kali 100. Tinggal kita maju 2 karena ini perkalian 100 kan gampang. Berarti 314 cm persegi. Ini untuk mencari luas. Kemudian berikutnya kita akan mencari luas juringnya. Luas juring OAB ya. Luas juring OAB ini adalah dia sudutnya 90 derajat. Berarti kita bisa gunakan rumusnya untuk mencari luas juring ini sama dengan sudutnya yang diketahui adalah 9/360 kali luas lingkaran. Berarti luas lingkarannya sudah ada, kita bisa gunakan langsung 314. Nah ini 9-nya coret, 9 sama 3 ini 1/4. 1/4 kali 314. Berarti kita hitung 314 bagi 4. Ini atas tak hapus. Nah, kita bagi ya. 314 ini akan kita bagi 4. Berarti ini dapat 7, kemudian 28, masih 34, kemudian ini 8. Kemudian 32, masih 2, 20 bagi 4 ini 5. Berapa tadi berarti? 78,5. Ini hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Panjang tali busur.
Ini kan dia berbentuk siku-siku ya. Berarti kan kayak gini. Berarti kalau tali busur kan di sini. Ini sudutnya 90 derajat. Kalau siku-sikunya di sini kayak gini, kita akan mencari AB ini. Ini adalah sisi miring. Kita bisa gunakan Pythagoras. Ya, sisi miring berarti kita untuk yang C ini cara mencarinya adalah saya di halaman yang baru, yaitu kita akan ke yang C. Itu adalah cara ini kalau dibuat segitiganya kan kayak gini. Ini 90 derajat, ini 10, ini 10. Berarti untuk mencari ini kita gunakan yang namanya Pythagoras, sisi miring. Berarti kalau sisi miring adalah dijumlahkan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti ini adalah 100 tambah 100, yaitu 2 kali 100. 2 kali 100, maaf. Seperti ini, 2 kali 100. Yang 100 itu adalah 10, berarti 10 akar 2 cm. Ini panjang tali busurnya. Kemudian berikutnya luas segitiga AOB. Nah, AOB ini kalau kita gunakan segitiga ini kita ambil yang saling tegak lurus. Dan di sini AO sama OB ini saling tegak lurus ya. Berarti kita gunakan alas dan tingginya adalah 10 sama 10. Untuk menghitung D ini adalah kita gunakan setengah kali 10 kali 10. Yang D itu adalah luasnya itu adalah setengah kali 10 kali 10. Yang 10 ini bisa dicoret, ini 5 kali 10 adalah 50 kayak gitu, 50 cm persegi. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung luas tembereng. Jadi kita kan sudah punya luas juring AOB dan kita juga sudah punya luas segitiga AOB. Cara mencari tembereng itu adalah luas dari juring AOB dikurangi luas segitiga. Itu untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu E. Cara mencari luas tembereng itu adalah luas dari juring dikurangi luasnya segitiga. Berarti luas juringnya berapa? Kita cari tadi luas juringnya berapa tadi? Luas juring itu adalah 78,5, sedangkan luas segitiganya adalah 50. Berarti 78,5 kurangi 50. 78,5 kurangi 50. Berarti ini adalah masih 28,5 cm persegi. Seperti itu untuk menghitung. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan via Japri. Seperti itu. Ini untuk materi hari ini. Emang agak rumit. Kalau misalnya kalian pengen belajar lebih mendalam lagi, kalian bisa melihat dari YouTube dan lain-lain, kemudian dari internet untuk belajar lagi kayak gitu ya. Oke, dua contoh tadi itu saya ambilkan dari modul kalian. Coba kalian buka di modul kalian, itu adalah contoh yang saya ambil dari modul tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Habis ini silakan kalian mengisi umpan balik. Habis mengisi umpan balik, silakan kalian bisa mengisi mengerjakan tugas. Dan tolong untuk tugas-tugas sebelumnya segera dikerjakan. Baru 2 tugas yang saya berikan, dan hari ini saya akan share adalah tugas ketiga. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.